Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat dan karunia serta hidayahnya. Mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam puasa Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini judul ceramah yang akan saya kemukakan adalah tentang bagaimana tata cara makan sahur dan berbuka puasa. Kita ketahui bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan yang paling akhir, paling utama sebutkan dalam ayat adalah supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang takwa inilah yang pasti dicintai oleh Allah dan mudah-mudahan mendapat ridhanya. Terkait dengan puasa, ada beberapa hal yang memang harus kita laksanakan dengan baik. Pertama, puasa adalah sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah al-imsak anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan makan dan minum, wa ma yubtiluhuma, dan apa yang membatalkannya. Wa ma yubtiluhu, apa yang membatalkan puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada hal yang sangat penting dilakukan sebelum kita menjalani ibadah puasa. Pertama tentunya adalah niat, yang kedua adalah melaksanakan tata krama atau akhlak yang harus kita laksanakan. Tata krama diantaranya adalah apa? Sebelum kita menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa itu, tentunya kita disyariatkan, kita disunahkan ya. Untuk apa? Untuk makan sahur. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan bahwasanya sahur itu mengandung berkah ya. Tasahharu fa innas fis suhuri barakah ya. Tasahharu itu makan sahurlah kamu. Fa inna fis suhuri, sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Nah, berkah itu adalah satu dampak yang positif. Ya, berkah itu adalah sesuatu dampak yang positif yang akan bermanfaat atau akan mendapatkan maslahat kepada diri kita sendiri. Makanya disyariatkan untuk makan sahur. Jadi kata Rasul itu tegas, di dalam makan sahur itu berkah. Berarti orang yang tidak makan sahur tidak akan memperoleh berkah di makan sahur itu, karena dia tidak makan sahur. Makanya dianjurkan puasa itu harus makan sahur. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan mentang-mentang saya kan sanggup nggak pun makan sahur gitu, berarti nggak mendapat sunahnya ya. Disunahkan memang untuk makan sahur. Dari segi fisik, kalau kita makan sahurnya sedikit
dan makan sahurnya banyak, itu akan ada dampaknya. Atau tidak makan sahur gitu. Orang dulu-dulu memang makan sahurnya itu, saya masih teringat dulu masih kecil-kecil, makan sahurnya jam 3 malam. Ya, udah kokok ayam pertama, makan sahur. Kokok ayam kedua nanti udah habis waktunya. Nah, itu dulu masih kecil-kecil ya. Padahal makan sahur itu waktunya sudah ya dekat-dekat menjelang waktu subuh. Itu disunatkan. Memperlahan makan sahur itu, memperlambat makan sahur itu disunatkan. Ada apa? Karena memang kalau orang makan sahurnya jam 3 malam itu bukan makan sahur, nanti ya begitu jam 7 udah terasa lapar kali. Nah ini kalau makan sahurnya dilambatkan, memang itu disyariatkan oleh Rasul ya, supaya makan sahur dilambatkan. Ya kalau makan sahurnya sudah ya sekarang ini 4:30 lah misalnya, karena waktu kita kan sekarang sholat subuh itu udah lewat jam 5. 4:30 itu masih ada waktu makan sahur. Silakan. Ya, 5 makan sahur berarti nanti tidak terlalu terasa lapar kali ya puasa kita. Jadi dilambatkan untuk makan sahur ya. Satu hal yang harus diperhatikan dalam makan sahur ini adalah memang disunahkan ya, disunahkan tadi makan sahur, tapi harus ingat juga makan sahur itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu kenyang ya. Sedang-sedang saja gitu. Sedang saja dilaksanakan. Apa lauknya silakan aja, apa yang diingini atau yang selera silakan aja makan. Tapi ingat, makan sahur maupun berbuka puasa itu memang tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berarti nanti dampak negatifnya pada diri kita sendiri. Itu satu hal yang tentang makan sahur. Jadi marilah kita menjalankan puasa dengan menjalankan sunnah makan sahur. Waktunya, soal waktunya itu tadi sebenarnya di dalam hadis yang sahih kita baca, ada Bukhari, ada Muslim. Kalau seorang sedang makan kemudian sudah masuk azan, itu masih bisa meneruskan makannya atau minumnya. Tapi jangan pula terlalu banyak lagi gitu ya. Sekedar tadi yang sudah dikunyah, yang sudah ini ya lanjutkan aja, nggak apa-apa. Azan, udah azan subuh gitu, silakan habiskan itu. Berarti apa? Memang betul lah dekat-dekat dengan waktu subuhnya. Cuma jangan sempat masuk subuh udah habis azan, masih enak-enak makan lagi. Itu tidak boleh ya. Sudah habis nanti waktu imsak masih makan sahur. Itu satu hal yang terkait dengan makan sahur. Jadi penting kita laksanakan ibadah puasa itu dengan lebih dahulu makan sahur. Yang kedua untuk berbuka ya. Berbuka puasa. Setelah kita menahan makan, tidak minum selama 1 hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentunya setelah masuk waktu maghribnya kita berbuka puasa. Jadi itu disuruh menyegerakan, jangan malah dilambatkan ya. Sholat dulu baru makan, baru berbuka. Enggak, berbuka dulu baru sholat gitu. Ya, berbuka itu jelas satu hal yang disyariatkan oleh syariat Islam. Nabi pun begitu mengamalkannya. Jadi pas pada waktunya segeralah untuk berbuka puasa. Buka puasa itu kalau menurut sunnah Nabi, ya kalau Nabi itu berbuka puasa dengan kurma, ya, dengan makan kurma. Disunahkan yang manis-manis lah, karena yang manis-manis itu membawa energi, ya, membawa tenaga, memulihkan tenaga. Coba jangan juga tadi terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak minum teh manisnya, minum cendol lah, makan kue lah, tambah lagi goreng-gorengan. Itu tolong dijaga, apalagi kalau sudah usia-usia yang sudah lansia, usia sudah seperti saya ini, ya itu sudah termasuk lansia. Itu harus dijagalah Bapak Ibu sekalian yang sudah usianya udah lanjut, udah 6 bulan ke atas,
dijagalah jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan. Apalagi, mohon maaf ini tidak jelek-jelekan ya, gorengan-gorengan yang minyaknya kita tidak tahu, kadangnya minyak yang sudah diolah lagi, ya itu mengandung kolesterol yang tinggi. Akan disunahkan apa? Ya udah, kalau ada kurma, kurma. Nabi itu makan kurma yang ganjil, ya. Kalau nggak 1, 3, ya 5, ya. Bahkan dalam satu hadis dinyatakan siapa saja yang makan kurma waktu pagi maupun sore 7 butir kurma najwa, insya Allah setan maupun godaan lain tidak akan mendekatinya, ya. Bisa diamalkan itu. Jadi makanya kalau nggak ada kurma ya apa yang manis kira-kira, yang cendol ke atau minum teh manis, silahkan aja. Tapi kalau sedapat mungkin, karena kurma itu mengandung satu vitamin, juga mengandung gula, sebaiknya bisa dinikmati dengan kurma, berbuka dengan kurma atau dengan yang lain. Jadi setelah berbuka barulah ya kita melaksanakan ibadah sholat. Yang disunahkan lagi waktu berbuka bacalah doa. Ya, ada yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang baca zahabaz zama'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Silakan ya mengamalkannya dengan baca doa. Biar apa? Biar berkah puasa itu, ya. Ini soal berbuka. Tapi ingat bahwa jangan sampai berlebihan, ya. Yang sebagusnya sebenarnya sedang-sedang aja berbukanya. Yang lebih bagus lagi sebenarnya kalau pengalaman saya itu nanti makan nasinya setelah habis sholat tarawih. Ya, kadang malah kekenyangan itu kalau belum itu, wah makan kue lagi, makan nasi lagi. Nanti sholat tarawihnya udah ngantuk. Nah, itu mengganggu kesehatan juga, jadi yang mengganggu kesehatan juga mengganggu ibadah. Satu hal yang itu harus dijaga ya, jangan sampai berlebihan. Minum tidak boleh berlebihan, makan juga tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan pasti dampak negatifnya yaitu ada pada diri kita, apalagi kita yang sudah menderita diabetes, ya. Kurma itu udah manis, tambah lagi minum teh manis yang gulanya banyak. Wah, tadi waktu puasa gulanya 120, begitu makan manis-manis menjadi 250, naik lagi, makan malam lagi. Berarti akhirnya puasa itu malah bukan menjadi obat, ya. Makanya banyak juga kita itu yang sudah kena diabetes, begitu habis hari raya naik gula darahnya. Kenapa? Tidak terjaga makanannya. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah kan menyatakan kita makan silakan minum, wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan sampai berlebihan. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi baik tadi makan sahurnya maupun berbuka puasanya tolonglah dijaga, jangan sampai berlebihan. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentang masalah makan sahur tadi mengandung berkah kita bisa laksanakan dengan baik, dan berbuka puasanya juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.